Sebelum kita mulai, buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Mari kita sama-sama membuat channel ini menjadi lebih berkembang dan lebih daybak lagi. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan selalu dalam keadaan baik. Industri hiburan Korea Selatan selalu sukses memuaskan para penggemarnya lewat drama atau film buatannya. Setiap tahun selalu ada drama atau film baru yang direkomendasikan dan tidak pernah mengecewakan. Film Korea bertema anak sekolah jadi salah satu genre yang diminati para penontonnya. Dengan cerita yang ringan dan intrik yang tidak terlalu berat, membuat film bertema kehidupan pelajar ini dinanti oleh penggemar setianya dari segala usia yang tentunya dijamin bisa bikin penonton baper. Karena teringat gebetan SMA, cinta pertama, bolos pelajaran sampai waktu pembagian hasil ujian yang menegangkan. Oke, tanpa basa-basi lagi sebab kita bukan membahas hal yang basi. Untuk kamu yang ingin bernostalgia dan melepas rasa rindu terhadap masa sekolah, inilah 12 film Korea bertema sekolah terbaik versi UBR Entertainment. Our School's E.T. Film yang tayang pada tahun 2008 ini bercerita tentang Chun Sung-gun yang diperankan oleh Kim Soo-ro, seorang guru olahraga di sebuah SMA swasta. Ia mendapat julukan aneh dari siswanya karena penampilannya. Chun Sung-gun merupakan guru pemalas yang selalu cuek dan santai. Tetapi suatu saat dia mengalami masalah ketika pihak sekolah memutuskan untuk mengganti kelas olahraga dengan kelas bahasa Inggris. Pihak sekolah juga memutuskan untuk mencari seorang guru bahasa Inggris lainnya dengan mengambil biaya dari upah guru olahraga. Karena takut kehilangan pekerjaan, Chun Sung-gun pun berusaha mengikuti tes yang diadakan oleh dewan sekolah untuk mengetahui kemampuannya. Dengan bantuan dari beberapa siswanya, Chun Sung-gun memulai latihan keras guna melatih otaknya untuk dapat menguasai bahasa Inggris. See You After School. Bercerita tentang seorang siswa SMA bernama Nam Kung-dal. Ia adalah seorang pecundang yang selalu ditimpa kesialan. Setelah menjalani sebuah terapi, ia berharap untuk tidak sial lagi dan masuk ke sekolah baru. Suatu hari ia melihat seorang siswi yang digoda segerombolan preman sekolah yang bernama Min Ah. Bermaksud membela siswa tersebut, ia malah lagi-lagi terkenal sial karena yang mengganggu siswi tersebut adalah Jae-ku, ketua geng preman di sekolahnya. Nam Kung-dal yang sudah terlanjur berlagak pahlawan pun ditantang untuk duel di atap usai sekolah. Ia pun berusaha menyusun berbagai strategi agar duel mautnya itu tak terjadi. Dibintangi oleh Bong Taek-kyu, Ha Suk-jin, dan Jung Hyun-jo. Film ini tayang pada tahun 2006 lalu. Sepuluh, 100 Days with Mr. Arrogant. Kang Ha-young adalah siswa SMA yang sering diputuskan oleh pacarnya karena sebab yang tidak jelas. Hari ini pun begitu. Ia pulang sekolah dengan wajah kusut karena lagi-lagi ia diputuskan. Karena kesal, ia menendang kaleng bekas minuman dan tidak disangka arahnya mengarah ke mobil Ah Young-jun yang sedang melaju. Sialnya lagi, kaleng tersebut mendarat tepat di wajah Ah Young-jun, membuatnya hampir menabrak tembok dan mobil kesayangannya pun lecet. Tak terima hal itu, Ah Young-jun pun meminta ganti rugi dan mengancamkan Ha-young untuk memperbaiki mobilnya seharga $3.000. Tentu saja gadis itu tak punya uang sebanyak itu. Akhirnya mereka membuat kesepakatan. Kang Ha-young akan menjadi budak Ah Young-jun selama 100 hari sebagai pelunasan ganti rugi tersebut. Dibintangi oleh Ha Ji-won dan Kim Jae-won. Film ini tayang pada tahun 2004. 9. The Clue.
Han Jong-hoon adalah siswa terbaik di sekolah dan memiliki banyak penggemar. Berbeda dengan temannya yang bernama Kim Tae-kyu, seorang siswa yang nakal. Suatu hari saat jam pelajaran olahraga dimulai, Han Jong-hoon yang baru kembali dari toilet menemukan Kim Tae-kyu dalam keadaan bersibah darah di kelas. Ia tewas terbunuh dengan luka tusukan. Karena panik, Han Jong-hoon mengambil pisau yang masih berlumuran darah itu dan tanpa sengaja mengenai bajunya. Ia tambah panik. Sementara itu, Lee Dae-jong yang kembali ke kelas sangat kaget ketika mendapati kedua temannya itu. Tanpa banyak berpikir, ia langsung menutup pintu dan jendela kelas. Di tengah kepanikan, keduanya harus bertarung dengan waktu untuk segera menemukan pelakunya. Mereka hanya mempunyai sisa waktu 40 menit sebelum jam pelajaran olahraga selesai. Dibintangi oleh Yoo Sung-ho dan Kang Sora, film ini tayang pada tahun 2009. Delapan, Innocent Thing. Junki adalah seorang guru olahraga di salah satu sekolah putri. Banyak siswa yang menjadi penggemarnya karena kepribadiannya yang baik. Salah satu siswi yang mencoba untuk mencuri perhatiannya adalah Young-eun. Young-eun adalah gadis yang nekat. Berasa Junki juga menyukainya. Ia pun semakin mendekati gurunya tersebut. Bahkan sampai sengaja memperalat istrinya untuk menjadi guru les supaya bisa melihat Junki lebih lama. Sebagai seorang pria yang telah menikah, Junki berusaha menghindari muridnya itu hingga ia berencana untuk keluar dari sekolah. Namun, istrinya menolak karena mereka sedang sangat membutuhkan uang untuk membesarkan anak mereka. Namun lama-kelamaan rasa suka Young-eun menjadi obsesi. Ia bahkan rela melakukan hal-hal jahat. Gadis itu menjadi sangat mengerikan. Dibintangi oleh Jang Hyuk, Jo Bo-ah, dan Sun Woo-sun. Film ini tayang pada tahun 2014. 7. Baby and I. Han Jun-soo yang diperankan oleh Jang Kun-suk adalah seorang siswa SMA dari keluarga kaya raya yang seringkali berbuat onar dan berkelahi. Suatu hari, kedua orang tuanya memutuskan untuk pergi keluar kota dan hanya meninggalkan uang saku yang minim sebagai bentuk hukuman kepadanya. Namun Han Jun-soo malah senang. Ia berniat mengadakan pesta di rumahnya. Ketika akan menggelar pesta, ia pergi berbelanja dan terkejut ketika ada seorang bayi mungil duduk di keranjang belanjanya. Bayi itu ditempeli tulisan Han Woo-ram dan menyatakan bahwa Han Jun-soo adalah ayahnya. Dengan bingung, Han Jun-soo membawa pulang bayi itu dan berusaha mencari orang tua aslinya. Tapi Han Jun-soo tak pernah bisa menemukan mereka dan mau tidak mau ia harus menjadi pengasuh sekaligus ayah dadakan dari bayi tersebut. Hal ini membuat Han Jun-soo menjadi lebih dewasa dan bertanggung jawab. 6. She is on duty. Chun Jae-in adalah seorang detektif wanita yang sedikit acak-acakan. Sebuah kesalahan membuatnya harus menyamar menjadi siswa SMA. Ia bertugas untuk melindungi putri seorang mafia yang sedang dalam penyelidikan polisi. Misinya dalam penyamaran ternyata tak semudah yang Chun Jae-in bayangkan. Ia harus beradaptasi lagi dengan kehidupan barunya sebagai anak SMA. Apalagi dirinya yang payah dalam hal pelajaran. Dan satu-satunya keahliannya hanya berkelahi semakin mempersulit gerakannya untuk mendekati target. Di sekolah tersebut, Chun Jae-in bertemu dengan cowok bernama Kang Na-young, seorang siswa yang berpenampilan cool dan kalem. Ia sangat penasaran dengan Kang Na-young yang senantiasa berusaha mendekati targetnya tersebut. Dibintangi oleh Kim Sun-ah, Gong Yoo, dan Nam Sang-bi. Film ini tayang pada tahun 2005. 5. Hot Young Bloods. Berlatar tahun 1980-an, film ini bercerita tentang Young-suk, seorang siswa pemimpin geng cewek paling ditakuti di sekolah. Young-suk yang jago bertarung itu ternyata menyukai siswa playboy bernama Jung-gil yang pernah menggoda hampir seluruh siswa di sekolahnya kecuali dirinya. Hal itu disebabkan karena ada siswa sekolah lain yang menyukai Young-suk. Pemimpin geng cowok yang bernama Gwang-sik, ia menganggap Young-suk adalah pacarnya.
Sampai kemudian datanglah siswa pindahan baru bernama Sohee yang menarik hati Junggil. Hal itu tentu saja membuat Yongsuk cemburu. Tak cukup sampai di situ, Gwangsik si pembuat masalah yang curiga terhadap hubungan antara Yongsuk dan Junggil malah ikutan menggoda Sohee yang tentunya semakin memperkeruh suasana. Dibintangi oleh Park Bo Young, Lee Jong Suk, Kim Yong Kwang, dan Lee Se Young. Film ini tayang pada tahun 2014. 4. The Dude in Me. Film bergenre komedi fantasi ini bercerita tentang Kim Dong Hyun, seorang siswa SMA cupu yang sering menjadi korban perundungan. Suatu hari ia terjatuh dari lantai atap gedung sekolahnya dan tidak sengaja menimpa Jang Pang-soo yang ternyata seorang ketua organisasi kriminal. Saat sadar, Jang Pang-soo mendapati dirinya berada di rumah sakit dan telah berganti tubuh menjadi Kim Dong Hyun. Sementara tubuh aslinya belum sadarkan diri dan jiwa Kim Dong Hyun masih belum kembali. Jang Pang-soo terpaksa harus bersekolah dan mencoba menemukan penyebab kenapa Kim Dong Hyun harus terjatuh dari atap sekolahnya. Ia juga harus berurusan dengan anak-anak berandal di sekolah dan berbalik melawan mereka. Kisahnya semakin menarik ketika Jang Pang-soo harus bertemu kembali dengan cinta pertamanya yang merupakan ibu dari teman sekelasnya. Dibintangi oleh Jin Yong dan Park Sung Woong, film ini tayang pada tahun 2019. 3. Once Upon a Time in High School. Berlatar keadaan negara Korea pada tahun 1978. Film ini berfokus pada sistem sekolah pada saat itu yang tak ubahnya digunakan untuk para militer yang akan dikirim untuk pergi berperang. Seorang pemuda bernama Kim Hyun Soo yang selama ini hidup tenang terpaksa harus pindah mengikuti ayahnya ke lingkungan yang baru karena sang ayah mendapat pekerjaan baru di sana. Hal itu otomatis membuat Kim Hyun Soo pindah ke sekolah baru, sebuah sekolah yang sangat jauh berbeda dengan sekolah lamanya. Ia tidak pernah nyaman bersekolah di situ. Hingga suatu hari, Kim Hyun Soo melihat seorang siswi dari sekolah lain yang begitu cantik. Hal tersebut langsung membuatnya jatuh hati pada gadis itu. Namun yang menjadi masalah adalah ternyata siswi tersebut juga ditaksir oleh temannya. Film yang dibintangi oleh Kwon Sang-woo, Han Ga-in, dan Lee Jung Jin ini tayang pada tahun 2004. 2. Sunny. Mengusung genre drama komedi yang memiliki alur cerita maju mundur, film yang tayang pada tahun 2011 ini bercerita tentang anggota geng cewek yang mengadakan reuni setelah 20 tahun. Mereka telah berteman sejak masih duduk di SMA dan membentuk sebuah geng yang diketuai oleh Ha Chun-hwa. Kegiatan utama mereka bukanlah sekolah, melainkan berkelahi dengan geng dari sekolah lain. Singkat cerita, banyak masalah muncul dalam hubungan persahabatan mereka dan puncaknya mereka semua dikeluarkan dari sekolah. Hingga kemudian mereka akhirnya dapat bertemu lagi saat mereka telah dewasa dan telah berkeluarga atas permintaan dari Ha Chun-hwa yang sedang sakit. Pertemuan mereka sangat mengesankan sebab gairah mereka untuk berkelahi kembali bangkit. Mereka menyusun rencana untuk balas dendam kepada musuh geng lamanya. Film ini juga mendapat adaptasi film Indonesia yang berjudul Bebas. 1. My Girl and I. Bercerita tentang seorang siswa biasa bernama Kim Soo-ho. Hidupnya berubah saat ia berpacaran dengan Bae Soo-yoon. Hal itu tentu saja membuat heran seisi sekolah karena siswa tercantik di sekolah memilih Kim Soo-ho yang biasa saja. Pada suatu hari, keduanya berniat untuk berlibur ke suatu pulau. Namun tiba-tiba saja Bae Soo-yoon jatuh pingsan. Kim Soo-ho segera membawanya pulang dan membawanya ke rumah sakit. Berhari-hari gadis itu tidak masuk sekolah. Kim Soo-ho mengira Bae Soo-yoon hanya mengidap penyakit biasa. Namun saat menguping pembicaraan perawat, ia mendengar kalau Bae Soo-yoon mengidap leukemia umurnya tidak lama lagi.
Dengan kondisi yang lemah, Bae Soo-hyun meminta Kim Soo-ho untuk kembali ke pulau itu. Di saat badai besar, Kim Soo-ho membawa Bae Soo-hyun pergi ke pelabuhan. Dan kalian tonton aja sendiri. Dibintangi oleh Cha Tae-hyun dan Song Hye Kyo, film ini tayang pada tahun 2005. Nah, itulah tadi 12 film Korea terbaik bertema sekolah versi UBR Entertainment. Jika ada yang mau menambahkan, tulis di kolom komentar. Like dan share ke teman-teman tersayangmu ya, biar mereka juga ikutan tahu update drama-drama Korea. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida.